Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ababil, NIM 43224. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dakwah. Yang pertama yaitu pengertian dakwah. Dakwah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu bentuk masdarnya da'a yada'u, yang berarti seruan, ajakan atau panggilan. Jadi dakwah itu adalah seruan atau ajakan kepada suatu kebaikan atau keburukan. Di zaman yang semakin canggih ini, dakwah semakin mudah untuk dilakukan, yaitu dengan menggunakan jaringan internet dan bantuan sosial media yang dilakukan oleh dai atau pendakwah tanpa bertatap muka secara langsung. Selain itu, dakwah diperuntukkan kepada muslim dan non-muslim untuk memperkuat iman dan mengenal Islam lebih baik atau lebih dalam. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam ilmu dakwah. Yang pertama itu tabligh, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Yang kedua adalah khutbah. Khutbah ini adalah berasal dari kata khotbah yang artinya mengucapkan atau berpidato. Yang ketiga yaitu nasihat, merupakan penyampaian perkataan yang baik kepada seorang atau beberapa orang untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya. Yang ketiga fatwa. Yang keempat itu adalah fatwa, yaitu memberikan uraian atau keterangan agama mengenai suatu masalah. Yang kelima tabzir, yaitu memberikan uraian keagamaan kepada orang lain yang isinya berupa berita kegembiraan. Yang terakhir yaitu tanzir, merupakan penyampaian ajaran Islam kepada orang lain yang isinya berupa peringatan atau ancaman bagi orang-orang yang melanggar ajaran Allah atau syariat Allah. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah dakwah sebelum Islam. Dakwah sudah dimulai pada zaman nabi-nabi sebelum Islam. Di antara sekian banyak nabi dan rasul yang diutus Allah untuk berdakwah, ada 7 nama-nama nabi yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan amanahnya kepada umatnya. Di antaranya yaitu yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Hud, yang ketiga Nabi Soleh, yang keempat Nabi Lut, yang kelima Nabi Shu'aib, yang ketujuh yang keenam Nabi Musa, dan yang ketujuh Nabi Isa. Dengan demikian, Nabi dan Rasul adalah para dai, sebab artinya Nabi adalah orang yang membawa dan menyampaikan informasi atau wahyu dari Allah kepada manusia. Sedangkan Rasul adalah orang yang menyampaikan pesan atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Baik Nabi maupun Rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu dakwah pada masa kekhalifahan. Yang pertama itu Khalifah Abu Bakar Siddiq, yaitu penyebaran Islam oleh Khalifah Abu Bakar menaruh perhatian khusus pada penyebaran jalan hidup yang benar. Abu Bakar adalah sosok langka yang mampu menggabungkan antara kelemahan dan ketegasan pada saat bersamaan. Siapa saja orang yang pernah melakukan pemberontakan kepadanya lalu datang kepadanya untuk mengakui kesalahannya, maka dia akan dengan lapang dada memaafkan. Selanjutnya itu Khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini mengikuti jejak pendahulunya. Begitu dilakukan sebagai Khalifah yang kedua, dia terus naik mimbar masjid dan berpidato kepada mereka yang hadir. Dia menyatakan antara lain bahwa bangsa Arab ibarat seekor unta yang ditarik dengan gelang yang ada pada hidungnya. Yang selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib termasuk juga salah seorang di antara al-sabiqu awalun dari kalangan anak-anak. Ia memiliki ilmu yang banyak, terutama ilmu rahasia ketuhanan dan juga persoalan keagamaan. Ia menjaga dan tidur di tempat tidur Rasulullah ketika hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Ali bersama Abu Bakar dan Umar yang mengambil pengetahuan, budi pekerti dan kebersihan jiwa dari Rasulullah. Ia pun dikenal sosok yang gagah berani, di mana hampir seluruh peperangan yang dipimpin Rasulullah, ia selalu berada di barisan terdepan. Materi selanjutnya yaitu tentang dalil-dalil dakwah yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, yang menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al Imran ayat 104. Selanjutnya yaitu hadis tentang dakwah.
hadis tentang dakwah itu merupakan hadis riwayat Sahih Muslim. Dikatakan di sana, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu, apabila belum bisa maka cegahlah dengan mulutmu, apabila belum bisa cegahlah dengan hatimu. Dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah bertanda selema-lema iman. Hadis riwayat Sahih Muslim. Materi selanjutnya yaitu tentang mabadi asyara. Pengertian dari mabadi asyara itu adalah sebuah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh para penuntutnya. Kemudian macam-macam dari mabadi asyara itu, yang pertama al-had, yaitu Islam menurut bahasa berasal dari kata salam yang secara umum berarti kesehatan dan keselamatan. Kemudian menurut istilah ialah pengertian Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad bin Abdullah. Yang kedua yaitu ruang lingkup kajian atau disebut dengan al-maudu'. Ruang lingkup kajian Islam Nusantara adalah berikhtiar mengintegrasikan serta menginterkoneksikan dan juga mengintermilisasikan. Yang ketiga yaitu manfaat kajian atau disebut dengan at-tamra. Yang keempat perbandingan dan hubungannya dengan ilmu lain atau istilah lain, atau disebut juga dengan al-nisbah. Yang kelima adalah keistimewaan atau disebut dengan al-fard. Yang keenam disebut dengan perintis atau al-wada', yaitu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Yang ketujuh adalah sebutan resmi al-Islam, Islam Nusantara. Yang delapan itu sumber pengambilan kajian atau disebut dengan al-istimda'. Yang kesembilan yaitu hukum mempelajarinya atau al-hukum al-syar'i. Kemudian yang ke-10 adalah pokok-pokok masalah yang dikaji atau disebut dengan al-masal. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang strategi dakwah. Pengertian dari strategi dakwah itu adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Macam-macam strategi dakwah. Yang pertama itu ada sentimental, yaitu memfokuskan aspek hati dan mengeratkan perasaan dan batin mitra dakwah. Yang kedua itu adalah rasional, dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran. Yang terakhir itu adalah indrawi, yaitu berorientasi pada panca indera dan berpegang teguh pada penelitian dan percobaan. Kemudian fungsi dari dakwah itu yang pertama adalah menyebarkan Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga mereka merasakan rahmat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua itu adalah melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi. Yang terakhir yaitu koreksi, artinya meluruskan akhlak yang bengkok. Selanjutnya yaitu tentang uslub dakwah. Uslub dakwah itu merupakan suatu cara dalam melaksanakan dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Macam-macam dari uslub dakwah. Yang pertama itu al-hikmah, merupakan meletakkan segala sesuatu pada porsinya. Yang kedua al-hasanah, yaitu metode melihat atau petua yang baik. Yang ketiga itu ialah al-qudwah hasanah, merupakan metode dakwah dengan keteladanan yang baik. Selanjutnya yaitu karakteristik dari uslub dakwah, yaitu berorientasi ketuhanan. Yang kedua menyeluruh dan tidak parsial dan lain sebagainya.